Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 237 Chu Guyu bertemu masalah. Setelah Chu Feng meninggalkan lembah 100 tikungan, tempat pertama yang ditujunya adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, Sekolah Lingyun. Tujuannya adalah untuk menemukan kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Setelah pertemuan keluarga Chu setahun yang lalu, Chu Feng tidak pernah melihat kakak laki-lakinya sekalipun. Namun, kakak laki-lakinya, tidak diragukan lagi, adalah orang yang paling diperhatikan Chu Feng dalam keluarga Chu. Jika Chu Feng harus mengatakan siapa orang terpenting dalam keluarga Chu, selain ayahnya Chu Yuan, itu adalah Chu Guyu. Mereka berdua adalah orang yang membuat Chu Feng merasakan adanya ikatan kekeluargaan. Saat ini, karena pertarungan antara Chu Feng dan Gong Luyun sudah dekat, pasti akan ada masalah di masa depan. Meskipun Chu Guyu adalah murid dari sekolah Lingyun, bagaimanapun juga, ia memiliki status yang rendah dan dengan kekuatannya, ia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Keluarga Gong dapat dengan mudah menyakitinya jika mereka mau. Jadi, Chu Feng ingin membawa Chu Guyu ke tempat yang lebih aman. Kau bilang Chu Guyu tidak ada di sekolah Lingyun. Kemana dia pergi? Saat dia berada di depan pintu masuk sekolah Lingyun, Chu Feng menatap murid pelataran luar sekolah Lingyun dengan sedikit terkejut. Bagaimana aku tahu? Kamu kan kerabatnya, kalau kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Para murid dari sekolah Lingyun sangat sombong. Bahkan para murid dari pelataran luar pun seperti itu. Dia tidak dapat melihat kultivasi apa yang dimiliki Chu Feng, jadi dia bahkan mengira bahwa Chu Feng adalah orang biasa. Oleh karena itu, tatapannya pada Chu Feng dipenuhi dengan penghinaan, dan kata besar, kesal tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mengetahui bahwa Chu Guyu meninggalkan sekolah Lingyun, hati Chu Feng seperti rami yang kusut dan dia bahkan tidak peduli dengan murid itu. Namun, setelah berpikir lebih hati-hati, kemana Chu Guyu akan pergi setelah meninggalkan sekolah Lingyun? Bagaimanapun, pada saat itu, keluarga Chu sudah tidak ada lagi, dan Chu Guyu tidak akan meninggalkan sekolah Lingyun, yang merupakan tempat perlindungan yang besar, tanpa alasan atau sebab apapun. Kakak, apa hubunganmu dengan senior Chu? Namun, saat Chu Feng bersiap meninggalkan sekolah Lingyun, seorang pria berjalan mendekat. Dia juga murid dari sekolah Lingyun, tetapi dia hanyalah murid pelataran luar. Usianya sama dengan Chu Guyu, dan pada saat itu, dia muncul di hadapan Chu Feng. Dia tidak hanya tidak memiliki kesombongan seperti murid sekolah Lingyun lainnya, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Saya adik laki-laki Chu Guyu, dan saya dipanggil Chu Feng. Senior, apakah Anda tahu kemana kakak laki-laki saya pergi? Chu Feng merasa bahwa laki-laki itu tidak akan datang secara acak untuk berbicara dengannya, jadi dia pasti tahu beberapa hal yang tersembunyi. Saudara Chu Feng, kemarilah untuk berbicara. Setelah lelaki itu melihat sekelilingnya, ia menarik Chu Feng ke sudut yang tidak ada seorang pun. Baru kemudian ia berbicara, saya memasuki sekolah Lingyun pada saat yang sama dengan kakak laki-laki Anda. Ketika kami berada di pelataran luar, kami adalah saudara yang baik. Dia memiliki bakat yang lebih baik daripadaku dan menjadi murid istana inti sebelum aku. Namun, hal itu tetap tidak memengaruhi hubungan antara kami berdua. Kakak laki-lakimu memang memiliki bakat yang cukup bagus, dan jika dia terus berkultivasi, bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid inti, dia akan menjadi seorang tetua di sekolah Lingyun. Namun, setengah tahun yang lalu, ada sesuatu yang terjadi di keluargamu, kan? Pria itu tiba-tiba bertanya. Ada sebuah insiden di keluarga, dan ayah kami meninggal dunia. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya, karena keluarga yang dimusnahkan tidak pernah baik jika dikatakan. Ah, tidak heran. Setelah mendapatkan berita itu, dia langsung menjadi orang lain. Dia semakin jarang menghubungiku dan emosinya sangat kasar. Justru karena itu, dia, yang biasanya mengikuti aturan, menyinggung cucu seorang tetua pengadilan dalam. Tidak hanya kakak laki-lakimu terluka parah, dia bahkan dikeluarkan dari sekolah Lingyun. Murid itu menghela nafas dan berkata, kakak laki-lakiku dikeluarkan dari sekolah Lingyun. Siapa orangnya? Siapa yang menyakiti kakak laki-lakiku? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat marah, dan dia bahkan sedikit marah. Terserahlah, tidak akan ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu. Namun, aku bisa memberitahumu di mana kakak laki-lakimu sekarang. Pria itu berbicara. 500 mil jauhnya dari sekolah Lingyun, ada sebuah kedai kecil. Tidak ada pelayan di kedai itu dan hanya ada satu bos. Bos itu tidak lain adalah kakak laki-laki Chu Feng, Chu Guyu. Chu Guyu saat ini berusia tepat 18 tahun dan merupakan usia yang sangat tepat untuk mencapai puncak kejayaannya. Namun, semangat kepahlawanan dari masa lalu sudah tidak terlihat lagi. Dirinya yang sekarang mengenakan pakaian kain yang dibuat kasar, dan perubahan besar terjadi pada wajahnya yang muram dan putus asa. Saat berjalan, dia juga pincang. Dia menjadi lumpuh. Oh, Chu Guyu, sialan. Tidak bisakah kau lebih cepat? Kau tidak tahu aku lapar. Mana birnya? Mana birnya? Cepat bawa birnya.
Sial, kalau kau tidak cepat, aku akan menghancurkan kedai minumanmu yang rusak itu. Di dalam bar, 3 meja dipenuhi tamu. Ada sekitar 6 orang per meja, dan semuanya adalah murid-murid dari sekolah Ling Yun. Sambil minum bir, mereka menunjuk Chu Guyu dan memaki-maki dia dengan keras. Chu Guyu sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Dia tidak bisa menyinggung sekelompok orang, karena dia tidak berani menyinggung sekelompok orang. Namun, itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan adik laki-lakinya. Senior Zhao, Chu Guyu ini bisa bertahan cukup lama. Setiap bulan, kami datang ke sini untuk menghancurkan kedainya, tetapi dia masih tetap di sini dan tidak pergi. Seorang murid berbicara kepada seorang pria yang berwajah pucat dan berjanggut. Dia tidak berani. Meskipun keluarga Chu-nya telah dimusnahkan, Chu Guyu masih memiliki seorang adik laki-laki bernama Chu Feng. Saat ini, Chu Feng sedang berkultivasi di sekolah naga biru. Jika dia berani meninggalkan tempat ini, aku akan membuat adik laki-lakinya lebih menderita darinya. Pria berjanggut itu mencibir dan berkata. Tampaknya Chu Guyu memiliki perasaan yang cukup dalam terhadap adiknya. Dia bisa melakukan pengorbanan seperti itu demi keselamatan adiknya. Namun, Senior Zhao, dari apa yang kulihat, sebaiknya kau bunuh saja dia. Karena dia berani menyinggungmu, dia seharusnya tidak hidup di dunianya. Murid lain setuju dan berkata, sangat mudah untuk membunuhnya, tetapi itu terlalu baik untuknya. Aku ingin dia terus hidup dengan sangat menyedihkan. Lebih miskin dari siapapun, dan lebih menyedihkan dari siapapun. Hari ini, aku akan menghancurkan kultivasinya, dan dia akan benar-benar menjadi cacat. Pria berjanggut itu meneguk birnya dan matanya tampak dingin. Setelah itu, dengan suara-suara pecah, cangkir itu dilempar ke lantai. Asteris klak-klak melihat itu, murid-murid dari 2 meja lainnya juga tiba-tiba membalik meja. Kemudian, mereka melemparkan tatapan penuh niat jahat ke arah Chu Guyu yang berjalan keluar dari dapur. Pada saat itu, ada sepiring makanan di salah satu tangan Chu Guyu, dan bir di tangan lainnya. Dia sudah menduga pemandangan di depan matanya. Dia menatap pria berjanggut itu tanpa daya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Zhao Di, bukankah sudah cukup? Aku bukan lagi murid sekolah Ling Yun dan aku juga tidak meninggalkan garis pandangmu. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku tetaplah seorang kultivator. Bahkan jika aku tidak memiliki aura sebagai murid sekolah Ling Yun, aku masih memiliki prestasi. Aku tahu kau tidak ingin aku sembuh, jadi aku membuka kedai ini dengan ceroboh. Tapi meskipun begitu, kau masih tidak mau membiarkanku pergi. Apa yang kau inginkan dariku? Membiarkanmu pergi. Jika aku membiarkanmu pergi, aku tidak akan menjadi Zhao Di. Apa yang aku ingin kau lakukan? Aku ingin kau menjadi lebih sengsara. Sepertinya kau tidak jelas di mana tempatmu. Seorang kultivator. Hari ini, kau tidak akan menjadi seorang kultivator lagi. Kau bahkan tidak akan menjadi orang biasa. Saat dia berbicara, lelaki berjanggut itu tiba-tiba berdiri. Dia mengeluarkan belati yang memancarkan hawa dingin dari lengan bajunya, dan dengan agresif berjalan ke arah Chu Guyu.